ingat, dia boleh menolak. Tapi ayat 2-nya disebutkan, hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa? Lihat urfanya. Pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dengan luas ke dalam masyarakat. Polisi mengungkap Habib Rizik Syihab alias HRS sempat menutupi hasil tes swab yang menyatakan positif terinfeksi COVID-19. Pada saat itu diketahui Habib Rizik mengaku dalam keadaan sehat. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri telah menetapkan HRS sebagai tersangka karena mempersulit Satgas COVID-19 memperoleh data swab di RSUM. Usia sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri. Jadi minimal 2 alat bukti terhadap proses pra-peradilan yang dilakukan sekarang ini itu harus tetap dihormati karena itu hak dari setiap warga negara. Mabes Polri menyebut bahwa Rizik Syihab dijadikan tersangka dalam kasus swab test di Rumah Sakit Umi Bogor sebab berbohong mengenai fakta dia ternyata sempat positif COVID-19. Menurut tim advokasi Rizik, Aziz Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizik untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya. Tidak boleh ada upaya paksa dalam masalah kesehatan pasien. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kata Aziz pada 12 Januari 2021. Oleh sebab itu, Rizik terancam 10 tahun penjara. Seperti diberitakan, menurut Dirtipidum Brigjen Andirian pada Selasa 12 Januari 2021, Rizik sempat positif COVID-19, tetapi mengaku sehat dan menyebarkannya ke media sosial. Rizik positif COVID-19 pada tanggal 25 November, tapi di 26 November ia mengatakan tidak ada masalah, sehat walafiat dan tidak ada sakit apapun. Hal itu kemudian disebarkan melalui kanal YouTube Front TV. Menanggapi hal itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Hakim ikut memberikan sindiran kepada ex-petinggi Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang ketahuan berbohong dengan mengaku sehat dan tidak terjangkit virus COVID-19. FPI sendiri telah merupakan organisasi yang ditetapkan terlarang oleh pemerintah. Lukman Hakim mengatakan kebohongan yang dibuat Rizik Syihab telah membahayakan nyawa umat. Bahkan ia menyebut orang seperti Rizik bisa merusak nama Islam dan habaib. Hal tersebut dikatakan terkait pernyataan Barreskrim Polri bahwa Rizik Syihab sempat dinyatakan positif COVID-19 pada 25 November 2020 lalu, namun mengaku sehat. Positif mengaku negatif, itu bohong dan membahayakan nyawa umat. Positif meski OTG tetap berpotensi menulari orang lain, tulisnya di akun Twitternya seperti dilihat pada Rabu 13 Januari 2020. Ngaku ulama, turunan Nabi, imam besar, tapi bohong dan membahayakan nyawa banyak orang. Manusia macam ini bikin nama Islam dan habaib rusak. Jahat, tagar ulama busuk, tegasnya. Kan diketahui bahwa Rizik sudah positif COVID-19 itu tanggal 25 November. Tapi pada 26 November itu mereka ngomong tidak ada masalah, sehat, tidak ada sakit apapun, disebarkan melalui Front TV. Ujar Brigjen Andirian Cahyadi menegaskan. Di sisi lain, gugatan pra-peradilan Rizik Syihab juga ditolak. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Syahyuti menolak gugatan pra-peradilan Rizik Syihab dan menyatakan penetapan tersangka dan penahanan sesuai prosedur. Putusan ini dibacakan hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dihadiri pihak pemohon dan termohon.
mengadili, menolak pra-peradilan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon senilai nihil, kata Hakim Ahmad Sahyuti. Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka sah karena telah memenuhi 2 alat bukti yang sah. Pra-peradilan ini diajukan kuasa hukum Rizik Syihab agar status tersangka dan penahanan terhadap dirinya terkait kasus kerumunan Petamburan dibatalkan. Dengan ditolak permohonan pra-peradilan itu, proses hukum Rizik Syihab terus berlanjut. Sebelumnya, tim kuasa hukum Rizik Syihab telah mendaftarkan permohonan gugatan pra-peradilan terkait penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kita permasalahkan penetapan tersangka untuk 6-nya. Penahanan dan penangkapan Rizik Syihab tergugat itu pihaknya Polda Metro Jaya, kata Aziz Yanuar. Diketahui, sidang pertama kali digelar pada Senin 4 Januari dengan agenda membacakan permohonan dari pemohon. Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan yang terjadi pada tanggal 14 November 2020. Penyidik Polda Metro Jaya menahan tersangka pelanggaran protokol kesehatan Rizik Syihab sejak Minggu 13 Desember 2020. Rizik dianggap menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan Petamburan di tengah pandemi COVID-19 dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Senin 4 Januari 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Jalannya sidang dijaga ketat oleh pasukan Polri bersenjata lengkap. Kita keberatan atas penetapan tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab gitu. Hati 160 tidak hanya menghasut ya, itu ada atau alternatif bacanya harus lengkap 60 hati Pak Saiman. Hanya mengenai pasal-pasal terhadap pemohon yang tidak pula didukung oleh bukti-bukti material serta tidak sahnya penetapan tersangka kepada pemohon. Tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga gitu. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta, Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pelanggaran KUHP pasal 160 dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Selain itu, Rizik Syihab juga disangkakan melanggar KUHP pasal 216 tentang melawan petugas. Pihak kepolisian resmi menahan Muhammad Rizik Syihab mulai Sabtu 12 Desember. Untuk selanjutnya, pihak kepolisian akan menahan tersangka kasus kerumunan tersebut selama 20 hari untuk melancarkan proses pemeriksaan. Alasan penahanan ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri diputus